Halo Diectors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Han. Oi. Gue nih punya suatu fenomena gitu Han. Apa tuh? Jadi gua nih punya temen gitu kan. Dia ini duitnya banyak cuy. Dia ini anak bisa dibilang anak agak orang kaya gitu kan. Jadi dia ini setiap bulan itu dapat duit sekitar 6 juta. Lu bayangin coba anak kuliahan duitnya 6 juta. Buset, Ya kan? lumayan tuh. 6 juta tuh kan gede kan. Nah dia ini setiap gua tanya atau setiap gua minta bayar iuran gitu, tapi dia susah terus cuy. Katanya dia nggak ada duit, nggak ada apa. Padahal dia pernah bilang ke gua dia duitnya 6 juta cuy. Lu bayangin coba, dia ngapain aja kan sebulan itu. Gua nih yang duitnya cuma bisa dibilang 3 juta atau setengah atau kurang gitu kan. Itu lu bisa bayar iuran kelompok, iuran kampus, ataupun gue masih bisa ya lah menghidupi kehidupan mahasiswa gitu kan. Tapi dia ini duitnya lebih banyak dari gua, tapi selalu kekurangan gitu rasanya. Menurut lu gimana? Wah. Iya juga ya. Ya kan? Sekarang tuh banyak kejadian yang kayak gitu kan, yang mahasiswa yang apa segala macam uangnya udah keburu habis sebelum tanggalnya gitu. Mungkin ada banyak pelanggan-pelanggan nggak ke yang mungkin dianggap dia kecil terus tapi rupanya tiba-tiba jadi gede kali ya. Oh mungkin bisa jadi tuh. Kayak misal ini kali ya, dia kan sering nongki gitu kan. Iya, nongkrong gitu kan lumayan tuh. Kayak nongkrong di coffee shop, ya kan. Terus lo beli kopi hampir setiap hari. Satu kopi itu berapa harga kira-kira? Ya kalau misalnya ke coffee shop kan satu kopi minimal paling kecil palingan ya 15-20 lah kalau yang normal-normal ya. Nggak tahu kalau misalnya lu pergi ke tempat yang lebih mahal atau ya sejenis Starbucks kan itu lebih mahal lagi ya. Starbucks mahal emang. Tolong dulu, Starbucks sangat mahal, Pak. Ya kan tidak tahu kalau anak muda ada konten tiap hari minum Starbucks kan. Baik Setiap kantong hari ataupun lambung. minum Starbucks ya. Anggap aja Starbucks kopi gocap kali 50 kali 30 hari 1.500.000 cuma buat kopi. Iya, nah itu mungkin temen lu tadi kayak gitu kali. Bisa juga. Hidupnya. Nah, jadi pendengar setiap podcast kita ya. Jadi dengan intro yang seperti itu bakal tahu ya kita bakal bahas apa ya. Kita nih bakal bahas sebuah fenomena yang pastinya lu pada juga pernah ngerasain lah ya kan sesekali atau mungkin memang merasakan setiap bulan gitu kan. Jadi kita ini bakal sedikit bahas nih kebiasaan kecil yang mempengaruhi keuangan hidup lo gitu kan. Karena minimal 80% mahasiswa pasti merasakan ini ya kan. Iya, yang duitnya kok pasan baru dikirimin kemarin kok baru nyampe setengah bulan kok tiba-tiba udah habis ya gitu. Atau rasa-rasanya padahal gue udah hemat-hemat, makan gue hemat, ini gue hemat, tapi kok rasanya duitnya masih sedikit sisanya atau malah nggak bersisa gitu kan. Iya. Nah jadi gue bahas nih mungkin yang pertama ya bukan gue deh, gue sama Sean maksudnya. Dia yang paling pertama itu pasti karena lu sering nongkrong ya kan. Ya itu pasti salah satu penyebab utamanya sih nongkrong, baik itu lu untuk kesannya untuk emang urusan rapat apa kek atau cuma sekadar lu emang pengen
kumpul sama temen doang kan. Itu biasanya kalau nggak ke kafe ya ke tempat yang seperti itulah pokoknya. Itu kan Tempat-tempat lumayan juga ya. tempat-tempat yang harganya 10 kali lipat dari Burjo itu kan. Ya, Ya kan. Kopi di Burjo berapa sih Bang? 3.000 ya kan. Terus lo jadi tiba-tiba ke coffee shop kan jadi 20.000 kan, sampai 10 kali lipat tuh. Dan ya itu sih, ya lumayan sih. apa namanya, menjadi sebuah kebiasaan karena mahasiswa nih setiap kumpul ya kan, paling besar kemungkinan itu di kafe. Soalnya Iya. pertama tempatnya estetik ya kan, tempatnya bagus, nyaman gitu kan buat kumpul-kumpul. Kedua agak lebar lah ya kan. Terus Hmm. yang ketiga ini apa namanya, gengsi. Oh, gengsi. Bukan ketiga, itu keempat. Gengsi ya kan, bener kan? Coba lu Iya ngumpul-ngumpul cuma juga di sih. Burjo doang. Burjo yang antah Iya, atau berantahan, orang nggak tahu ya kan, yang tidak terlalu bersih, yang agak sempit ya kan. Lu ngumpul itu ngerjain tugas coba, pasti nggak ada kan? atau kalau nggak iya pasti kampus-kampus ada nyediain fasilitas untuk Atau kumpul kan. fasilitas Padahal kan di gitu. sana juga bisa juga kan. Ta- Mau rapat misalnya daripada ini mending ke ruangan yang ini gitu kan. tapi Daripada ke walaupun kafe. disediakan seperti itu ya kan, coba seberapa banyak mahasiswa yang menggunakan fasilitas kampus dengan menggunakan kafe? Oh ya banyakan kafe dong. Ah, Lebih mantap. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin ya keuangan lo tuh jelek gitu kan. Lo nggak sadar lo banyak, misal lo orang sibuk di kampus ya kan, ikut hima, ikut BEM, ikut apa lagi Han? UKM, UKM, ikut ikut lab. apa yang kayak apa sih namanya, PKM ya, PKM ya kan. Ya, Lu ikutin lah semuanya kan, lu banyak kumpul-kumpul kan. Nah secara tidak sadar itu menghancurkan keuangan lu gitu loh. tiap ini ngumpulnya di kafe ini gitu kan. Oh, Tuh beli kopi doang awalnya oh. 15.000 atau sampai 20 lah 20. Tuh belum lagi lama juga nih. Apa ya enaknya ganjel apa untuk ganjel perut. Beli lagi snack-snacknya. Ini Oh, lagi beli beli lagi lagi semua. ininya. Oh, Habis udah semua minimal 50.000 dah kalau udah ke kafe-kafean itu. iya. Ya Apalagi kan? lu datang ke situ belum makan. Nah, makin Pasti lagi dong. ada laparnya kan. Yoi. Nah, lu yang pertamanya berencana gua kafe, ya udahlah. Apa namanya, lu udah ngerasakan nih kafe ini agak-agak mahal nih. Ya udahlah, gua beli kopi aja misal atau beli jus aja gitu kan. Tapi secara Mm-mm. tidak sengaja lu terpancing untuk mau beli sesuatu yang lain gitu kan. Mm. Beli lagi yang ini. Ah, Beli ya makanan. Makanannya untuk di kafe itu rentangnya 20.000 ke atas loh. iya. Kayaknya. Indomie aja bisa 15.000 kan? Makanya orang Aqua aja Aqua, ya bener Aqua ding. Ya pokoknya apalah mereknya kan 6.000 kok. Oh iya, iya sih. Minuman air mineral doang padahal ya. Heeh. Main air mineral doang 6.000, padahal kita ngambil di galon gratis. Oke, lo ada tips kedua nggak ya Han? Bukan itu Bukan kan tips, tips kedua. maksudnya masalah kedua gitu Itu loh. masalah-masalah itu kan. Ya yang kedua kayaknya orang itu nggak punya skala prioritas atau apa gitu nggak sih? Soalnya Ya benar. kayak jebakan-jebakan online shop nih. Ada diskon ini aja, diskon tanggal cantik, beli ini beli. Jadi lu walaupun kebanyakan mahasiswa ataupun orang tuh ya ngabisin uangnya itu kayaknya ke hal-hal nggak penting kayak ya misalnya lu udah punya casan gitu kan, cager kan, Mm. terus lihat di Shopee atau Tokopedia, wah brand ini lagi promo habis-habisan nih, chargernya cuma setengah harga, lu beli padahal lu sebenarnya nggak butuh ya kan. Ya betul. Kebanyakan nih kayak gitu kan. Ya atau misalnya lu headset nih, ada headset lu masih bagus, masih ada lah gitu kan. Terus tiba-tiba ada diskon tanggal cantik nih, jadi cuma 50% Nah, lu langsung hajar beli aja gitu kan, nggak pakai mikir lagi lah. Itu bikin lu ngeluarin duit kan jadinya. Betul. Jadi lo nggak tahu skala prioritas lo ngeluarin itu di mana ya kan. Kayak Mhm. misal lo apa namanya, lo lebih mementingkan belanja di awal bulan atau daripada lo belanja di akhir bulan gitu kan. Iya, jadi Jadi duit bulanannya jadi duluan habis kan daripada ah ini. jadi duluan habis gitu. Jadi lo misal kayak punya iuran nanti di tengah-tengah, iuran kuliahan, iuran kelompok atau apa gitu kan. Nah itu nanti lo bakal kesusahan cuy.
Lu itu udah habis duluan di belakang, terus lu tiba-tiba aduh, ada patungan ini gitu kan. Habis duluan di depan. Iya, maksudnya kan habis duluan di depan, terus ada patungan ini tiba-tiba di Ah, akhir bulan gitu kan. nah ya. Nah, Atau misalnya ada kejadian apa gitu, lu udah bingung aja entar di heeh, akhir bulan, aduh makan apa gua atau waduh ini gimana gitu kan. itu mah makan Kebanyakan orang gitu makan sih. Indomie doang nanti. Hmm. Nah itu tadi kan kayak ya karena nggak punya skala prioritas ya jatuhnya itu. Jadi lu apapun yang lu ini terus lapar mata, jadi lu langsung beli aja ngabisin duit buat hal yang nggak guna kebanyakan, Mhm, ya kan? Nah padahal kan kalau misalnya mhm. lu lihat-lihat ya di awal-awal bulan, lu itu nggak pula penting-penting amat untuk belanja di tanggal-tanggal cantik itu kan. Wah, ya namanya juga kan diskon Oh, lah kayak kayak lu gitu. misal, belanja di, Imlek Sale gitu kan, Lunar Sale. Kemarin tuh Lunar Sale ya kan. Oh, iya. Nah, Iya sih, ya iya, lunasnya ataupun apa, bahkan di ya paling umumnya e-commerce Indonesia kan kebanyakan heeh, diskonnya di tanggal cantik ya, 11, 22, 12, 33, 12. 44 kayak gitu-gitu. Itu, lu mereka tuh kayaknya sengaja ya mumpung awal bulan nih, inilah saatnya kalian menghabiskan uang. Jadi pas udah di awal bulan duit lu udah pada habis, ya pas akhirnya di akhir bulan lu jadi Heeh, bingung juga kan kemana duit lu. Padahal ya ya itu karena itu tadi, kan juga bagian udahlah strategi lu sering marketing mereka gitu kan. Karena ini manusia itu kan pasti mmm. kebanyakan manusia ya itu pasti menggunakan uangnya itu di awal bulan karena di awal bulan itu mereka baru gajian ya kan. Mereka baru bukan Heeh, merasakan, mereka baru dapat duit banyak nih, pasti ada keinginan besar untuk menggunakannya gitu kan. Nah, itulah kenapa yoi. banyak diskon di awal bulan. Nah, itu ya dan juga kalau karena lu Heeh. tadi nggak bisa nentuin skala prioritas lah, lu jadi mudah kegoda sama hal-hal yang kayak gitu tadi. Padahal kalau lu pikir-pikir kan ya daripada beli hal yang nggak penting, lu masih bisa disimpen kan uangnya. Seenggaknya ya demi makan yang lumayan enak lah daripada lu habisin duit di awal terus ujung-ujung makannya makan Indomie mulu tiap Nah, bulan itu. kan, tiap akhir Dan bulan juga kan. mungkin ini Kan kali sedih ya, apa juga. namanya, banyak, Hmm, mahasiswa yang mungkin, yang sambil kuliah sambil kerja ataupun yang udah baru lulus dia akhirnya langsung keterima kerja gitu kan, yang baru-baru kerja banget nih, yang baru-baru punya duit sendiri ya kan. Nah, itu pasti punya hasrat mmm, langsung membelikan duit gajiannya kan. Nah, apalagi iya apalagi dia ini sih. baru, misal baru awal-awal punya duit sendiri gitu kan, ya sampai berapa bulan, sampai setahun pertama mungkin itu pasti dia itu ngerasa dia itu nggak bisa nabung sama sekali, padahal dia itu punya duit sendiri kok dan dia masih kuliah ya kan, kebutuhannya belum terlalu banyak daripada dia nanti pas udah lulus, tapi dia nggak bisa nabung sama sekali. Mungkin salah satunya itu juga Kak, dia Mhm. ini nggak menentukan skala prioritas uangnya itu bakal tersalurkan kemana saja gitu loh. Nah itu dia, padahal duitnya bisa ya itu tadi kan untuk demi yang lain. Nah itu kan kalau yang masalah Mhm, belanja-belanja online nggak sih? Nah ada lagi nih yang salah satu yang lumayan ngefek nih, kalau ini makanan untuk gimana? makanan. Nah kalau lu ini nih apa, beli makanan online, mau itu GoFood atau GrabFood itu sebenarnya bikin Oh, boros loh, ya kalau boros lu belinya sekali buat sendiri gitu iya kan? kan? Banyak, heeh, Ya ya ya, soalnya kan ya namanya ini ya, itu kalau misalnya anggaplah beli apa sih, ayam geprek di mhm, GoFood atau GrabFood ya, itu kan pasti rentang harganya mhm. lebih di atas 20.000 kan. Terus juga lu bakal kena ongkos apa, perjalanannya gitu. Berapa sih tarif Enggak minimal sekarang sekarang? nggak tahu Anggaplah kenapa ada yang free delivery loh, ada yang 1.000 ada yang 2.000 ada yang free delivery. ya Heeh, kalau ya dekat itu kadang sih. ada, kadang enggak kan. Kalau enggak paling ya 10 ribuan atau apa, itu kan jadinya kayak pengeluaran yang lu kira kecil, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung Iya, sebenarnya gede juga kan. Anggaplah lu tiap hari itu minimal sekali sehari lah GoFood, ongkosnya 10.000 dah mhm. sekali GoFood ya. Mmm, untuk ongkosnya doang nih lu 10.000 kali 30, 300.000 habis sepuluh untuk ribu tuh ini doang apalagi kan, 10.000 tuh di untuk sini dalam tuh bisa sebulan. dapat nasi telur loh. Nah lu Iya, apalagi ya yang untuk jargonnya yang sayuran di nasi Jogja telur kan kan. ya itu lumayan. Heeh, dan juga kan kadang kayak promo-promonya juga tuh.
promo-promo GrabFood atau GoFood itu kan kebanyakan tuh minimal ini, minimal pembelian Tahu yang gitu-gitu lah. Ya minimal kan lu misal tahu kan yang dipotong. apa namanya diskonnya 35% dengan minimal pembelian 40.000 misal. Itu kan lu jadinya awalnya yang cuma mau beli dikit, mau beli satu menu doang demi dapat diskon tadi Iya. nambah-nambahin lagi kan. Jadinya duit lu tadi yang awalnya cuma untuk satu makanan jadinya harus beli lebih dari lebih dari satu makanan dan itu lumayan ngefek juga ke Walaupun keuangan kan. terlihat Lu wah gue makan lebih enak. untung nih kalau beli makanan dan tambah ini, harganya lebih murah kan. Tapi kan intinya Nah, duitnya tetap lebih tinggi daripada lu cuma beli satu jenis makanan. Kan seperti itu ya kan. mhm. Plus tambah ongkirnya. Rame. Iya, kalau misalnya Heeh. belum lagi ongkir lagi. Ya makanannya awalnya oke lah, anggaplah 30 sama ongkir nih, tapi karena lu demi ini demi dapat diskon yang enggak seberapa lu ngabisin hampir 50 untuk Mm-mm. makan sekali makan doang kan jadinya. Yang Dan itu kalau misalnya lu hitung-hitung lagi itu jadinya bisa jadi untuk jatah lu 2 iya kali makan makanya. kan dalam satu hari. Jadi yang emang sih itu terlihat lebih worth gitu kan. Lu dengan duit 50.000 bisa dapet lauk yang banyak gitu misalnya kan. Tapi intinya duit lu lebih Mhm. banyak keluar juga kan begitu ya kan. Iya, kalau dibandingkan dengan lu Langsung, pergi ke tempat makan terdekat lah gitu. Heeh. Itu paling nggak nyampe 20 ribuan lah palingan paling mahal kalau emang lu makannya heeh. agak ganas juga kan. Soalnya Nah, kan paling 20 di ribuan. Grab tadi GoFood itu kan harganya nggak sama kayak yang ada di tempatnya ya kan. Misal lu beli sate ayam 13.000 di GoFood 16 Mhm. setengah kan. Terkadang bisa kayak gitu. Jadi Iya. ya lu hemat ongkir, dapat makanan lebih murah ya kan? Kenapa tidak? Karena manusia ini malas gitu kan. Ada teknologi jadi malas. Ya, itu bisa Bener kan? sih. Lu mending dianterin abang GoFood-nya atau lu jalan sendiri? Pasti lu lebih milih dianterin abang GoFood-nya kan? Iya dong kalau misalnya tempatnya belum lagi kalau misalnya tempat yang lu pengen datangin tuh Nah, ada antri-antriannya ya daripada lu yang ngantri, mending abangnya abangnya aja ngantri, yang ngantri kan. bayarannya cuma Ya bayar itu sih. ongkir jauhnya doang ya kan, gak ada bayaran nambah menit-menit gitu. Lu cuma diem Hmm, doang di kosan atau jadi di rumah. Siapa yang gak kepengen kayak gitu? hmm, Hmm. nah itu dia. Kan jadi ya itu tadi Terus sih. juga nih, kebiasaan yang ketiga bagi lu yang perokok. Hmm. Ini paling paling Oh iya buat kena banget hemat. sih ini. Coba lu bayangin lu sehari sebungkus rokok seharga 18.000, 20.000 lah pasin ya kan. Itu lu sehari sebungkus dikali Hmm, 30 hari. Nah, itu cuma udah buat uang 600 baru rokok. untuk Misal lu ya kan duit lu 3 juta sebulan. Uang kalau rokok lu 600, ya kan? Uang kosan lu 500 misal. Juta makan 100 ya kan. Terus ditambah duit hmm. kuota ya kan. Kuota 100.000 kan yang Nah iya providernya botak. plat merah kan mahal ya kan. Agak-agak Ya. mahal karena emang jaringannya luas jadi mau nggak mau pakai itu ya Ya. kan. Anggap aja itu 100.000 sebulan. Ya. Terus apalagi kan biaya-biaya kayak gituan. Biaya Biaya makan palingan. makannya misal 30.000 sehari, 900.000 jadi 2.100.000 ya Lebih kan. lebih Nah ini dong kalau 900.000 kayak gitu. nih misal Nah, lu buat foya-foya, buat main-main atau segala macam. Nah kalau lu nggak ngerokok 16.000-nya kan bisa buat ditabung ya kan. iya jadi lu punya ya seenggaknya lebih lebih Heeh. ada isinya gitu ya kan nggak terbang Di sini percuma gua gitu. nggak Ya menyalahkan udah. lu yang ngerokok ya. Maksudnya jika lu bisa mengurangi rokok lu atau lu tidak merokok ya kan, duit lu itu lu bakal lebih Hmm, banyak. Lu bisa nabung, lu bisa punya duit yang lebih banyak buat foya-foya dengan hal-hal yang lain ya kan. hmm. Dan nggak juga mengurangi lu Heeh, kehabisan duit di akhir bulan. Ya kalau misalnya lu biasanya sehari apa 1 hari 1 bungkus gitu ya kurangilah jadi 2 hari heeh. 1 bungkus gitu kan Atau lumayan sehari juga kan. seperempat ya kan. Ya Sehari 3 batang aja. Jadi lu tambah sarapan tahan satu lama dong. batang, siang satu batang, Hmm. sore satu batang kan hemat. Malam hemat sih hemat. Itu hemat sekali dan juga merokok ini kan
banyak membawa yang tidak baik untuk tubuh lu juga ya kan. Jadi daripada lu suatu saat nanti lu pas tua langsung ngeluarin biaya gede buat pengobatan kan, mending dari sekarang aja lu mulai di stop gitu kan. Karena Mm-mm. Itu apa tadi. ya namanya, menjaga kesehatan itu kan lebih baik daripada menyembuhkan ya kan. Dengan lu menjaga kesehatan lu, misal lu ngeluarin biaya kesehatan itu ngeluarin apa ya bahasanya, biaya biar lu sehat, daripada lu ngeluarin sekali biaya untuk pengobatan lu dan itu juga belum tentu sembuh, kan jauh lebih mahal lu mengeluarkan biaya untuk lu sehat selama 30 tahun daripada pas umur lu 40 tahun lu tiba-tiba sakit, keluar biaya mahal dan itu nggak langsung sembuh ya kan. Nah mending kayak gitu. Mm-mm. Iya sih. Nah, itu kan kalau rokok tadi nih. Nah, yang selanjutnya Apa? tuh kan ada juga ini nggak sih, Ban? Apa yang tidak punya rencana makan, Bisa nih, ini bisa tidak nih. punya Ini meal plan. agak nyambung sama yang kedua tadi nih. Biasa. Ya kan kayak ya itu tadi lu untuk mahasiswa atau yang lagi di mana gitu kan yang masih single, bukan single juga sih, Yang maksudnya belum yang tinggal kawin. sendirian apa segala macam buat yang ya anak rantau gitu-gitu. Kalau kawin kan biasanya kan udah dari masakin jadi lebih murah gitu kan. Misalnya, Ya itu misalnya dia aja. itu. Kan karena nggak punya apa, karena nggak punya itu tadi, nggak punya kemampuan bukan kemampuan, ya kemampuan memasak atau apa, dan nggak punya rencana makan, jadi uang lu banyak habis di makanan yang ya gitulah. Misalnya kayak lu misalnya makannya asal-asal aja Bujur. tiap hari McD gitu kan, lumayan ya. Tiap hari McD ya, bagus ya, bagus. Lanjut. Hmm. Padahal kan bisanya ya tiap hari McD terus maunya makan ini, padahal jadi pas dia makan enak-enak terus pas habis di agak-agak pertengahan bulan dah tuh mulai kerasa kok duit Betul. gue makin tipis ya. Karena dia nggak mikirin pengeluaran buat makannya kan. Padahal kan bisa ya dipikir hari ini dipatokin lah gitu, misalnya hari ini maksimal makan tuh cuma 50.000 atau berapa gitu kan. Kan kalau kayak gitu uang lu tahu kan kemana uang lu Jadi pergi lo jadinya, ya enggak? dibatasin juga kayak misal sehari 30.000 makannya kan. Dan juga kadang nih misal saat kita lagi pusing nih ya kan, lu lagi habis acara kampus gitu kan, kita jadi panitianya terus kita pusing kan, terus kita istirahat di rumah, terus kadang juga ginian, Mm-mm. kita karena lagi pusing terus kita lapar sampai berhari-hari gitu kan, udah senang-senang gitu kan, karena acara yang pusing-pusing ini selesai Mm-mm. kita udah senang, terus tiba-tiba selama beberapa hari kita nih makan yang ngasal gitu loh. Iya self Ya kayak reward, self tapi reward gitu padahal ya. itu Padahal self reward yang salah gitu itu loh. jebakan ke keuangan Anda. Itu Jebakan ke jebakan keuangan keuangan Anda. Karena Anda self itu reward yang dia. benar itu di saat Anda sudah misal selama Senin sampai Sabtu nih lu makan yang murah-murah ya kan, makan-makan yang normal gitu kan. Nah, self rewardnya itu saat lu hari Minggu lu misal beli pizza buat lu sendiri ya kan, yang ukuran large yang 200.000. Nah, itu nggak masalah ya kan. Ya dengan Iya, lu kan ngitung-ngitung lu juga. hitung juga pengeluaran lu. Kalau misalnya lu makan ini kira-kira cukup nggak ya duit gua sampai akhir bulan. Nah, kebanyakan orang tuh kan nggak kayak gitu ya, makannya main hantam aja, makan ini ayo, makan itu ayo, jadi nggak mikirin Mm-mm. ini duit makan gitu kan. Jadi pas di ini kok duit gua habis, ya walaupun habisnya ke makanan semua ya, jadi tapi kan jadinya lebih cepat Walaupun aja makanan habisnya itu hal gitu. yang benar untuk menghabiskan uang ya kan, karena untuk menopang kehidupan, tapi nggak gitu Nah, juga gitu kan. Harus dihemat-hemat juga. ini dah. Ah, Nah, itu kira-kira tadi nih sih. Han, kita kan udah bahas banyak nih ya kan. Lu Mm-mm. punya ini nggak? Apa namanya, tips nih buat orang-orang ini nih, biar duitnya tidak cepat Ya, habis, biar keuangannya terkontrol gitu loh. ah, ya yang ini Ah, aja ya, yang simpel aja kayak apa? Kalau contoh-contohnya ini yang gue lakuin ya. Pertama kan gue bohong nggak lu ngerokok nih. ngerokok kan lu. Jadi untuk masalah rokok gue aman dong. Anjir enggak lu bego. Lu lu Sorry. di depan orang nggak ngerokok tapi di belakang ngerokok kan, ngaku aja lu. Soalnya Astagfirullahaladzim, kok muka-muka lu tahu bang? muka-muka orang-orang Buset. ngerokok anjir.
Astagfirullah, jadi gak jadi nanti kita Lanjut. panjang bahasanya. Kagak weh, gue gak ngerokok. Nah, kalau contohnya gue kan anggaplah yang apa sih yang jebakan yang untuk beli-beli yang skala prioritas ya, ya nentuin aja dulu lu Hmm. pentingnya duit lu mau kemana kan. Terus juga lebih apa belajar-belajar nahan diri deh buat beli-beli hal yang gak penting gitu. Kayak yang itu tadi jebakan Hmm. tanggal-tanggal Betul. cantik itu kan. Ya kalau misalnya lu emang pengen beli sesuatu, kalau cara gue nih, gue tunggu sampai berapa hari gitu, sampai semingguan lah. Kalau misalnya sampai seminggu ke depan gue masih pengen beli barang itu, ya udah berarti gue emang butuh gitu kan, dan ya gue beli aja. Tapi kalau misalnya dalam jangka sampai seminggu itu gue nggak jadi pengen beli, berarti emang barang itu Hmm. nggak penting-penting amat kan. Gue pernah contohnya itu tadi, gue ada Aoki ya nyebut merek kan. Aoki waktu itu promo jauh-jauhan banget dah, gede banget diskon-diskonnya waktu itu sampai lebih dari 50%. Nah, gue pengen tuh beli chargernya kan, pengen beli. Tapi, wah lumayan nih, kapan lagi Aoki charger yang kayak gini, apa namanya, harganya cuma berapa ratus ribu gitu kan, padahal harga aslinya kan main mahal ya. Tapi gue pikir-pikir lah, charger gua kan masih bagus juga ya, apa gua tunggu-tunggu aja dulu. Nah, gua tunggu, nggak jadi dong beli. Ya itu tadi, walaupun ya emang nggak jadi beli, tapi Hmm. duit gua aman kan jadinya. Karena gua bisa nahan diri tadi dari penggunaan yang gitu-gitu. Jadinya kan lumayan juga kan, gua nyimpan duit berapa ratus ribu daripada untuk beli itu, Hmm. mending gua untuk Betul. beli makan gitu kan. Mhm. Sama ini dong sih paling, Hmm. nyediain dana darurat gitu, Bal, di rekening lu atau di apa gitu kan. Daripada, contohnya aja nih ya, misalnya lu dikasih duit 3 juta gitu. Ah, lu pokoknya minimal tiap ini harus ada di rekening lu harus ada duit minimal 1 juta dah atau berapa, 1,5 gitu, untuk dana Hmm. darurat aja, ya kan. Dana darurat lu ya bisa untuk lu misalnya emang betul-betul keadaan darurat, atau ya contoh ya keadaan darurat ya Nah, amit-amit kalau lu misalnya lu ketabrak truk gitu kecelakaan atau misal. apa gitu kan, untuk biaya pengo Kecelakaan kan ya, kecelakaan untuk itu yang penting. untuk biaya Iya, untuk biaya pengobatannya kan lu pas ini ada biayanya gitu untuk berobat apa segala macam, atau atau kecelakaan lagi dah, tapi misalnya lu aman tapi kendaraan lawan lu nih yang nggak aman, yang ya lu ganti rugi lah, seenggaknya dengan lu ada dana cadangan itu lu bisa itulah, adalah dana buat yang kayak gitu, buat ganti rugi apa segala macam. Jadi nggak pulang bebanin, apa, bukan ngebebanin sih jadinya. Ya gitulah ya, Pokoknya ada pokoknya cadangan duit lah. Heeh. ada cadangan duit lah, ya mau mau berapa pun itu. Jadi ya walaupun lu aman-aman aja nih sampai akhir bulan gak ada kejadian apa-apa, seenggaknya dengan cadangan duit itu pas lu di akhir bulan itu lu pengen pengen jajan enak atau pengen makan enak kan bisa, karena lu tahu duit lu ada dan bakal dan Hmm. bakal ngisi Betul. lagi misalnya kan. Daripada lu misalnya udah habis-habis duluan di awal-awal bulan, pertengahan bulan pertama, terus ujungnya lu menderita gitu di apa, pertengahan bulan ke akhir gitu kan. Itu kan sama aja dengan Ya, ini ya, nyiksa diri ya daripada kayak gitu ya. apalagi Nah itu tadi apa? sih. Sama ini, nentuin Hmm. jadwal makanan, Ah, meal plan. Ya yang kayak lu ya juga gitu nggak sih? kalau Palingan gua kalau ngematok. gua hemat duit itu ya paling utama sih sebenarnya dari meal plan itu sih. Jadi gua ngebatasin duit gua nih dimakan itu sehari 30.000. Kalau gua nih sehari 30 sampai 40.000 lah kalau Nah, gua lagi pengen makan yang agak enak selama sehari ya kan. Terus juga di awal bulan nih gua nih selalu apa ya motong duit gua gitu loh. Jadi misal gua dapat duit 3 juta misal ya. Terus oh, di hari pertama gua ah, dapat duit ini, itu duit langsung gua potong nih, langsung gua pindahin. Misal yang segini langsung gua tabung, segini langsung gua buat dana darurat, misal hmm, segini langsung gua buat apa, segini langsung buat apa. Jadi duit yang gua pegang selama sebulan itu ya sisa akhir dari yang udah gua potong. Jadi di otak gua nih terpikirkan nih, wah duit gua cuma segini, kalau gua jajan-jajan banyak nanti cukup nggak ya sampai akhir bulan. Nah, jadi tuh kayak eh apa ya namanya ya? Mengindikasikan otak lu kalau lu megang duit sedikit gitu loh. Padahal udah lu emang udah lu tabungin di awal kayak begitu.
Jadi kan dari kan di saat lu megang duit sedikit sama di saat lu megang duit banyak, pasti kan di saat lu megang duit banyak lu pengen ngabisin duit itu kan daripada lu lagi megang duit sedikit ya kan. Nah, gue Iya tuh kayak ya. gitu. Jadi Heeh. daripada gue langsung megang 3 juta sampai akhir bulan dan di akhir bulan ya baru gue tabungin, mending di awal bulan langsung gue potong semua. Jadi selama sebulan itu gue selalu megang duit yang sedikit gitu loh. Mantap juga sih. Ya itu tadi kan lebih ke perencanaan gitu segala macam. Soalnya kebanyakan kayak sekarang nih ya itu tadi main asal aja, ada duit Iya. hantam kan. Itu tadi sih kayaknya. Setiap ada duit beli duit ini beli padahal dia nggak terlalu perlu tapi dibeli dan akhirnya dia menyesali apa yang sudah diperbuatnya gitu Menyesali. loh. Oke, ada lagi nggak dari Lan? Kalau gua sih paling itu Nah. aja ya. Ya itu tadi nahan makan apa bukan nahan makan apa segala macam. Ya sejenis itulah, punya Intinya meal kesimpulan dari plan kita ya. nih kalian harus membuat plan kalian sendiri, entah mau langsung ngurangin duit di awal bulan ke, mau ngurangin makan ke, mau megang duit sedikit ke, ya semua orang kan pasti punya cara-cara yang beda-beda kan. Kita juga gue punya cara yang sendiri, saya juga punya cara Iya. sendiri dan lo mungkin punya inspirasi untuk membuat cara lo sendiri dari kita berdua. Jadi apa? Ada lagi Pal. Yang itu tadi yang kita lupa ke yang paling banyak ngeluarin tuh. Oh iya nongkrong. Oh Nongkrong. iya yang terakhir tuh kurangin Buat nongkrong nongki. banyak-banyak cuy. Ya lu harus berani menolak gitu. Harus berani mengatakan tidak. Ya kalau misalnya ini lu emang aktivis nih, kebanyakan rapat. Iya. Lu bisa aja kan jelasin keuangan lu atau misalnya kalau misalnya diajak, "Ayo kita rapat hari ini di kafe ini." Nah, lu bisa aja kan kayak ngomong, "Lagi bokek nih, ini nih, mending kita rapatnya di sekre aja atau di ruangan ini aja." Kan kayak gitu kan lu bisa Iya betul. motong ini ya. Jadi Kalau ya itu tadi. jangan malu kalau antum itu miskin. Ya. Betul kan daripada gengsi antar gue dibilang miskin anjir terus diterima-terima akhir bulan sengsara. Mending dibilang miskin. Tapi akhir bulan antum bahagia. Enak. Itu tadi harus berani ngatain. Harus berani bilang enggak juga kan. Kalau lu mau bahagia di akhir lu harus berani berkata tidak. Kalau Anda pecinta minuman-minuman kekinian itu kurangi dah, seenggaknya ngurangin itu aja sih frekuensi lu ngebelinya ya kan. Misalnya dari seminggu 3 kali ya udah seminggu sekali aja, ngapain banyak-banyak minum itu diabetes. Jadi itu tambahan terakhir. Jadi kesimpulannya minum air putih itu lebih baik daripada minum boba. Itu quotes dari kita malam ini. Jadi gitu aja podcast pada malam ini di jam 8 hari Sabtu ya, nanti dengerin. Saatnya untuk gua dan Sean pamit dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. The 8 Podcast.